局のとこ王国の亡者メスモルト。 Halo sobat dokter anime dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Mang OP yang akan menghibur kalian semua, tentunya dengan anime yang mantap-mantap punya. Langsung saja cuy, kita akan menghibur kalian dengan cerita anime yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang cerita anime Seiken Gakuen no Makensukai. Nah, sebelumnya Mimin jelasin dulu nih cuy, Seiken Gakuen no Makensukai ini terdiri dari beberapa episode dan masih ongoing. Lalu Mimin rangkum beberapa episodenya menjadi sebuah alur cerita untuk kalian. Oke lah, tanpa bertele-tele lagi, langsung saja kita sikat dulu lah ke sinopsisnya. 1000 tahun yang lalu dunia sedang berperang. Dipimpin oleh 6 pangeran kegelapan, umat manusia secara keseluruhan hampir menuju ke ambang kepunahan. Namun umat manusia memiliki harapan dalam bentuk 6 pahlawan. Pada tahun 447 dari kalender suci, Raja Mayat hidup bernama Leonis Death Magnus juga jatuh. Sebelum mau tiar, Leonis ini menyegel tubuhnya sendiri dengan penghalang yang kuat dan mengucapkan mantra kebangkitan pada dirinya sendiri. Pada zaman berikutnya, seorang gadis muda bernama Liselia Rai Crestalia menemukan reruntuhan kuno makam Leonis. Tanpa sengaja membuka segel hingga Leonis terbangun setelah tidur 1000 tahun dalam tubuh seorang anak manusia berusia 10 tahun. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi lagi cuy, kita sikat ke inti ceritanya. Scene awal memperlihatkan situasi perang di masa lampau. Banyak korban jiwa telah mati akibat perpecahan yang terjadi. Lalu sang dewa pun menebarkan kekuatannya menolong para prajurit yang terluka di medan perang. Situasi tidak terduga itu sampai di telinga asisten Raja Iblis. Black Cat dan Sherry curhat bareng mengenai situasi perang di kastil Raja Iblis. Menurut Black Cat, yang tersisa hanya mereka saja. Sontak saja Raja Leonis kesal karena para sekutu telah membelot. Lantas Leonis begitu murka dan akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk memusnahkan alam semesta. Hanya saja Black Cat menghentikan aksi Leonis yang terkesan beresiko. Mendengar nasihat Black Cat membuat Leonis sadar dan mengurungkan niatnya. Alhasil Leonis mengakui kekalahannya dari pihak manusia dan pihak musuh lainnya. Lantas Leonis memutuskan menguburkan dirinya dan akan bangkit kembali setelah tertidur selama 1000 tahun kemudian. Selang berabad-abad lamanya, tampak 2 orang gadis mungil mendatangi reruntuhan kuno demi menjalankan misi. Celia diminta untuk menyelidiki energi sihir yang kuat terdapat di dalam reruntuhan. Celia ditemani oleh rekannya bernama Regina. Setibanya di dalam reruntuhan, mereka melihat patung-patung misterius. Menurut Regina, di sana terdapat makam seorang raja. Celia mengatakan jika benar terdapat makam raja di sana, maka dia akan sangat kesepian. Kemudian mereka melangkahkan kakinya menuju ke ruangan berikutnya. Di sana terdapat gerbang yang terkunci rapat. Ketika Regina membukanya, gerbang itu tidak bergerak sama sekali. Lalu Celia melihat tulisan yang berada di depan gerbang. Di saat Celia menyelidiki tulisan kuno itu, Regina meminta izin untuk berkeliling. Entah mengapa, Celia merasa pernah melihat tulisan aksara kuno tersebut. Mendadak Celia menyentuh pintu gerbang hingga mengeluarkan pancaran cahaya. Kemudian gerbang terbuka begitu saja hingga Celia ini bisa melihat ke dalam ruangan. Hanya saja alat pendeteksi yang dibawa Celia tidak berfungsi sama sekali. Dikarenakan penasaran, Celia terus berjalan ke depan hingga menemukan patung kristal yang di dalamnya berisikan seseorang. Flashback ke masa lampau, Leonis sedang menemui Roselia. Pada momen itulah Roselia menginformasikan di masa depan Leonis harus mencari sosok manusia biasa yang menjadi wadah dari sang dewi. Lantas Leonis berkata dia akan selalu ingat dengan pesan Roselia kepadanya. Leonis tidak ingin Roselia pergi. Dia memohon agar sang dewi tidak meninggalkannya. Namun Roselia tetap pergi. Dia meminta agar Leonis tidak melupakan janjinya. Kembali pada masa sekarang, Leonis mengira kedatangan Celia hanya untuk memburu harta di reruntuhan.
Akan tetapi, Celia malah berusaha memecahkan batu kristal menggunakan senjata. Mendadak batu kristal pecah karena kekuatan Leonis sendiri. Ledakan batu kristal membuat tubuh Celia terhempas jauh. Setelah itu Leonis bangkit dalam wujud manusia berusia 10 tahun. Sontak saja Leonis syok bagaimana mungkin sosok Raja Iblis menyeramkan menjadi sangat imut. Lalu Leonis menghampiri Celia dan hendak buat perhitungan dengannya. Akan tetapi Celia malah memeluk Leonis hingga tidak berdaya. Entah mengapa Leonis malah betah berada di dekat Celia. Kemudian Celia memberikan snack kepada Leonis untuk mengganjal perutnya. Lagi-lagi Leonis gagal jadi sosok Raja Iblis yang sangar karena menerima kebaikan dari Celia. Sembari makan cemilan, Celia menanyakan identitas dari Leonis. Dengan santuinya, Leonis mengatakan kalau dia bernama Leonis Magnus. Awalnya Leonis mengira Celia akan mengetahui kalau dia merupakan Raja Iblis. Sialnya, Celia malah mengatakan nama Leonis ini sangat imut sesuai orangnya. Sontak saja Leonis syok bagaimana mungkin orang yang berada di masa depan tidak mengenal nama sang Raja Iblis. Lebih mengejutkannya lagi, Celia malah memanggil nama si bocah dengan sebutan Leo. Kemudian Celia bertanya apa yang dilakukan Leo di dalam reruntuhan. Celia menduga kalau Leo telah diculik Void dan disekap di sana. Hanya saja Leo tidak mengenal siapa Void. Alhasil Celia mengambil kesimpulan kalau Leo masih kehilangan ingatannya karena syok. Celia menjelaskan kalau Void adalah musuh umat manusia. Kedatangan Celia ke reruntuhan kuno untuk menyelidiki spesies Void sebenarnya. Kemudian Leo bertanya mereka berada di tahun berapa saat ini. Setelah Celia menginfokan, barulah Leo menyadari kalau dirinya terlalu cepat dibangkitkan. Tidak lama kemudian, Regina mengabarkan kalau dia telah menemukan Void di lantai atas. Mendadak muncul Void jenis Ogre di sekitar mereka. Celia auto bergerak cepat melindungi Leo dari serangan Void. Senjata Celia tidak mempan ketika menyerang Ogre Void. Lantas Regina mengambil alih serangan menggunakan senjata Excalibur. Segera Regina pun meminta agar Celia pergi membawa Leo dari reruntuhan. Sebab Regina sangat yakin bisa mengalahkan Void dengan senjatanya. Hanya saja ketika proses melarikan diri, Celia dan Leo malah dihadang oleh Void lainnya. Leo merasakan tubuhnya yang sekarang sangat kecil dan lemah, sehingga Leo tidak bisa menggunakan kekuatan Raja Iblis dengan maksimal. Menurut Leo, saat ini Celia adalah sumber informasi yang dibutuhkannya untuk mengenal dunia baru. Tidak terduga, Celia malah terkena serangan Void hingga terluka parah. Alhasil Celia harus meregang nyawa demi melindungi Leo. Pengorbanan Celia ini membuat Leo semakin bingung. Lantas amarah Leo pun memuncak. Dia segera mengeluarkan tongkat saktinya. Leo menyihir para Void agar musnah dari hadapannya. Setelah berhasil mengalahkan Void, Leo segera melihat keadaan Regina. Dikarenakan Leo pernah mempelajari ilmu kegelapan, dia segera mengambil langkah menghidupkan kembali Celia. Tanpa Celia sadari kalau Leo adalah penyelamat hidupnya. Bukannya mengkhawatirkan diri sendiri, Celia malah mencemaskan Leo. Lantas Leo menjelaskan kalau Void telah mati. Kemudian Leo menggunakan sihir penyembuh mengobati luka Celia yang lumayan parah. Hanya saja Celia tidak paham mengenai sihir penyembuh. Di masa kini, jika seseorang bisa menyelamatkan orang lain, maka dia diberkati oleh kekuatan Excalibur. Maka Celia meyakini kalau Leo memiliki energi dari Excalibur. Sama hal dengan Regina, manusia yang diberkahi kekuatan khusus. Meskipun tidak mengerti, Leo terpaksa mengikuti alur pembicaraan Celia agar tidak terlihat mencurigakan. Setelah itu Regina pun datang menghampiri mereka. Regina mengira kalau Void telah dikalahkan oleh Celia. Namun Leo menjelaskan kumpulan Void mendadak hilang saat Celia pingsan.
Setelah lelah melawan para Void, Celia mengajak Leo dan Regina kembali ke markas. Dengan menggunakan kereta baja, Celia memperlihatkan dunia baru pada Leo. Sontak saja Leo terkesima melihat pemandangan yang sangat indah itu. Celia menginformasikan kalau Leo adalah anak yang tersesat di reruntuhan dan tidak memiliki keluarga sama sekali. Ditambah lagi Leo telah kehilangan memori ingatannya saat berada di dalam reruntuhan. Leo hanya pasrah mendengarkan asumsi Celia dan Regina mengenai siapa dirinya sebenarnya. Kemudian diperlihatkanlah masa lalu Celia dan Regina saat mendapatkan serangan dari para Void. Regina dan Celia berada di dalam sebuah tempat persembunyian. Sementara orang tua mereka dan para pahlawan sedang melawan Void di luar tempat persembunyian. Tampaknya Regina sangat ketakutan hingga membuat Celia khawatir. Lantas Celia mengalihkan perhatian Regina dengan mengajaknya bicara. Bulan depan kemungkinan Celia akan sekolah dan mengasah kemampuan agar bisa menguasai Excalibur. Meskipun mendengarkan cerita Celia tidak membuat Regina tenang. Dikarenakan Regina masih takut pada Void akan membunuh mereka satu persatu. Kemudian guncangan semakin besar membuat Celia mulai panik. Ketika Celia ingin menyelamatkan ayah dan ibu, Regina menghentikan kepergiannya. Tidak lama setelah peperangan usai, Celia melihat kota hancur berantakan. Begitu pula dengan para pejuang Excalibur elit gugur dalam pertempuran. Tampak Celia sangat terpukul karena kehilangan keluarganya. Sama halnya dengan Regina, namun dia berusaha menenangkan Celia agar tabah menghadapinya. Kembali ke masa sekarang, kendaraan Celia dan Regina hampir tiba di markas. Leo tampak terpukau melihat kehebatan manusia yang bisa menciptakan kota seindah itu. Regina menjelaskan kalau mereka berada di Assault Garden, kota terapung. Assault Garden ini merupakan kota yang bergerak dengan misi mencari keberadaan Void. Setibanya di markas, Celia mengabarkan pada petinggi bahwa dia telah menyelamatkan Leo dari reruntuhan kuno. Lalu Celia akan mendaftarkan Leo menjadi murid Akademi Excalibur. Regina mengatakan dia akan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Sementara Celia akan menemani Leo mendaftarkan dirinya di akademi dan mengikuti seluruh prosedur yang ada. Setelah itu Leo pergi ke toilet, sedangkan Celia akan menunggunya di depan gerbang. Setibanya di toilet, Leo mulai mengomel karena ritual pembangkitannya telah gagal. Seharusnya saat ini Raja Iblis mampu membangkitkan kembali kerajaannya dan memberantas para Void. Setelah mendumel, Leo memanggil Black Cash dan Sherry. Segera kedua rekan menghadap pada sang Raja Iblis yang gagal bangkit. Dengan tubuh yang bocil membuat pamor Leonis menurun drastis. Leo memerintahkan Black Cash dan Sherry untuk menyelidiki kota manusia. Menurut sumber yang didapatkan Leo, mereka memiliki kota manusia yang bisa bergerak. Maka keduanya diminta untuk mencari tahu teknologi dan kegiatan para manusia. Sementara Leo sendiri akan bergabung di akademi untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Ditambah lagi, tubuh kecil Leo sekarang ini memerlukan banyak gizi agar bisa bergerak lebih leluasa. Dalam benak Shari, dia sangat menyukai sosok Raja Iblis yang mungil seperti Leo ini. Selanjutnya Leo pun menjalani tes pada pos pemeriksaan. Tiba-tiba mesin pemeriksaan mendeteksi kekuatan yang sangat besar berada di tubuh Leo. Segera Leo pun menyembunyikan ilmu sihirnya agar tidak terdeteksi. Kemudian kartu tanda penduduk milik Leo telah dicetak dan dia resmi bergabung di Akademi Excalibur. Setelah itu Celia mengambil KTP milik Leo dan menyimpannya. Lalu Celia mengajak Leo keliling kota untuk memperkenalkan keindahan Assault Garden. Kemudian Celia mengajak Leo berkunjung ke Akademi Excalibur. Celia ini menunjukkan keindahan akademi pada Leo yang baru tiba di kota mereka. Di dalam benak Leo, ia sangat mengagumi keindahan kota itu dibanding kastil kerajaan miliknya dahulu. Saat berkeliling, Celia nampak lelah karena cedera yang dialaminya. Celia akan berlatih dahulu sebelum kembali ke asrama.
sebab Celia ingin membangkitkan kekuatan Excalibur miliknya. Leo tampak heran bagaimana mungkin Celia yang tidak memiliki kekuatan Excalibur berada di akademi. Ketika keduanya berkeliling, para siswi sangat antusias melihat keimutan tubuh Leo. Salah satu siswi menduga jangan-jangan Leo ini adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. Sontak saja Leo terkejut bagaimana bisa siswa itu mengetahui identitas aslinya. Tidak terduga, Celia malah berpapasan dengan geng Muzel Rhodes. Nampaknya wajah Muzel sangat sangar berhadapan dengan Celia. Pada momen itulah Muzel memprovokasi Celia di depan Leo. Kemudian Muzel mengajak Celia bergabung di peletonnya sebab Celia sangat lemah. Ditambah lagi Celia tidak memiliki kekuatan Excalibur sama sekali. Dengan santuy Leo mampu membuat Muzel tidak berdaya tanpa diketahui Celia. Tidak lama kemudian datang senior Celia yang bernama Fine. Dikarenakan kehadiran Fine, geng Muzel tidak bisa bertindak lebih jauh lagi. Fine meminta maaf pada Celia karena tidak membantunya saat berada di reruntuhan kuno. Setelah itu pun Fine mengukur badan Leo untuk membuatkannya seragam yang baru. Kemudian Celia mengajak Leo untuk pulang ke asrama. Leo heran mengapa dia disatukan tinggal di asrama wanita. Menurut Celia, Leo masih bocah, jadi dia bukanlah ancaman sama sekali. Yang anehnya asrama mereka terlihat sangat tua. Lantas Celia menginformasikan kalau asrama peleton dibagi sesuai dengan prestasinya. Maka jika ingin mendapatkan fasilitas yang oke, peleton mereka harus memiliki banyak prestasi, cuy. Maka dari itulah Celia meminta agar Leo bergabung dengan peletonnya. Saat mandi nampak Celia sangat lelah karena cederanya. Kemudian Leo menolong Celia dengan mengaktifkan sihirnya. Pada momen itulah Leo mengatakan pada Celia kalau dia sama sekali tidak memiliki kemampuan Excalibur. Begitu pula dengan Celia yang saat ini seharusnya sudah tewas karena serangan Void. Selanjutnya Leo membangkitkan Celia menjadi seorang familiar alias pelayannya pada tingkat vampir. Sebab Leo tidak bisa menghidupi manusia yang sudah tewas sehingga dia membangkitkan jiwa vampir pada tubuh Celia. Ketika Celia pingsan, Leo membawanya ke kamar. Tidak lama kemudian, Celia tersadar. Dia heran mengapa dirinya berada di atas tempat tidur. Di kesempatan itulah, Leo menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak mempunyai Excalibur. Hanya saja Leo merupakan seorang penyihir di zaman kuno. Oleh karena itulah, Leo memiliki banyak kemampuan supranatural. Lalu Celia menjadi paham mengapa keadaan tubuhnya ini berbeda. Celia kaget mengetahui dirinya adalah ratu vampir yang telah dibangkitkan oleh Sir Leonis, si Raja Iblis. Kemudian Celia terbangun dan terduduk, dia mulai menerima keadaan. Setelahnya Celia menceritakan tentang masa lalunya. Padahal Celia berasal dari keluarga kesatria yang memiliki kekuatan Excalibur. Akibat peperangan melawan Void, keluarga Celia menjadi lenyap. Bahkan Celia ingin kekuatan Excaliburnya terbangkit demi melindungi semua orang. Selesai mengobrol, mereka bersiap pergi ke sekolah. Setibanya di sekolah, Leo merasa lapar sehingga Celia membawa Leo makan di kantin. Hanya saja Leo tidak memiliki uang yang pas untuk digunakan pada zaman sekarang. Sontak saja Leo dan Celia terkejut saat dua orang pria mengganggu Saku. Di kesempatan itulah Saku mengajar duo peri karena ingin melecehkannya. Sebab Saku kalah berjudi sehingga dia didatangi untuk membayar kekalahan. Akan tetapi Saku tidak memiliki uang untuk sekarang dan meminta mereka segera pergi. Dikarenakan ketakutan, para pria memutuskan kabur dan kembali esok hari. Setelahnya Saku menghampiri Celia dan Leo. Di kesempatan itulah Celia mengajak Saku dan Leo makan. Dia akan mentraktir mereka. Langsung saja Leo menyantap hidangan yang disediakan. Lalu Saku menceritakan dia sering keluar karena bersenang-senang. Apalagi Saku mulai keasikan bermain di kasino membuatnya banyak hutang. Bahkan murid di akademi menagih hutang Saku. Sehingga Celia heran melihat tingkah Saku. Kemudian Saku senang melihat Leo yang begitu imut. Lantas Celia mengajak Leo ke instruktur untuk mengecek kekuatan Excaliburnya. Langsung saja Leo mengeluarkan tongkat Raja Iblisnya.
Di kesempatan itulah, instruktur menyuruh Leo melawan robot yang telah disediakan sebagai lawan untuk menguji Excalibur. Hanya saja baru sekali serangan, robot langsung hancur. Hal tersebut membuat si pengawas syok. Dia mencoba melakukan pengecekan ulang. Akan tetapi, Muzel tiba-tiba nongol padahal dia tidak diundang. Dia mengatakan akan menjadi lawan Leo. Alih-alih menjadi lawan, Muzel ingin mengecek kemampuan Excalibur yang dimiliki Leo. Alhasil Leo menerima tantangan dari Muzel, tapi Celia malah ingin ikutan. Di kesempatan itulah, Muzel meminta agar Celia bergabung dengan peletonnya jika Celia kalah. Sontak saja Celia terkejut mendengar ucapan dari Muzel. Akan tetapi Leo malah menyanggupinya. Dia yakin Celia mustahil dikalahkan. Sebab sekarang Celia merupakan family Leo dalam kategori Ratu Vampir. Sehingga kekuatan Celia tidak perlu diasingkan lagi. Langsung saja para antek-antek Muzel pun beraksi melawan Celia dan juga Leo. Lantas Muzel heran mengapa Celia bisa sekuat ini walaupun Muzel hanya menyaksikan pertempuran. Sedangkan Leo dengan santai membalas serangan lawan menggunakan kekuatan sihirnya. Kemudian Muzel menghentikan pergerakan Celia agar tidak mengganggu Muzel menyerang Leo. Nampak Celia mencoba untuk bergerak menyelamatkan Leo. Sedangkan Leo masih bersantai, dia tidak peduli dengan bacotan Muzel. Tampak para antek-antek siap menyerang Leo membuat Celia mengkesal. Sontak saja semua orang terkejut, tiba-tiba Excalibur pedang turun-temurun keluarga Celia telah aktif. Langsung saja Celia melancarkan serangan menggunakan Excalibur berbentuk pedang. Sehingga Muzel dikalahkan oleh Celia yang telah menjadi lebih OP. Setelah bertarung, geng Celia kembali ke rumah mereka dan makan bersama. Lantas Celia begitu senang karena Excalibur telah terbangkit dari dirinya. Sementara Saku and the gang juga ikutan gembira. Apalagi Celia sudah menunggu Excalibur sangat lama. Setelahnya para wanita memperebutkan Leo. Hanya saja Celia menolak karena Leo cuma berhak bersamanya seorang. Hal tersebut membuat teman-teman heran mendengar ucapan Celia. Sehingga Leo menjelaskan dia harus bersama Celia sebab Celia yang menemukannya pertama kali. Selesai makan, Saku CS bubar kembali ke kamar masing-masing. Sementara Celia mengobrol dengan Leo di lorong. Kemudian Celia berterima kasih kepada Leo yang telah banyak membantu. Alhasil Leo menjawab bahwa Celia adalah family-nya. Namun Celia tidak mengerti apa itu maksud dari family. Langsung saja Leo mengucapkan dengan bangga bahwa Celia adalah pelayan yang dipilih untuk melindungi Leo. Mendengar ucapan Leo membuat Celia senang, dia begitu bahagia bisa bersama Leo. Kemudian Leo pergi ke kamar Fine untuk diperiksa data pada tubuhnya. Sehingga Fine mulai melakukan pengecekan kepada Leo. Lantas Leo pun meminjam peta digital milik Fine. Tidak lama kemudian pemeriksaan telah usai. Leo kembali ke kamar Celia. Tampak Celia lagi asik mandi, sedangkan Leo lagi membaca peta. Kemudian Leo memanggil Black Cash untuk mendengar informasi. Di kesempatan itulah, Black Cash menjelaskan dia menemukan sesuatu di bawah laut seperti pilar bersinar. Hal tersebut membuat mereka curiga, sepertinya pilar itu memiliki misteri. Lalu Leo dikagetkan oleh Sherry yang tiba-tiba muncul membawa donat dan camilan lain. Sehingga Leo heran apakah Sherry hanya bermain tanpa bertugas. Kemudian Sherry menjelaskan dia telah menemukan fakta bahwa pada zaman sekarang tidak satupun manusia mengenal Raja Iblis. Hal tersebut membuat Leo bingung, padahal pertempuran manusia dan Raja Iblis sangat besar tapi tidak terdeteksi. Ketika Celia muncul, Sherry langsung kabur dari pandangan mata. Di kesempatan itulah Celia meminta Leo segera mandi karena toilet sudah kosong. Sementara Leo malah kaget menyaksikan Celia yang hanya memakai anduk yang tipis.
Ada-ada aja nih cuy. Selanjutnya diperlihatkan kejadian pada saat Leo belum menjadi Raja Iblis. Tepatnya di wilayah belantara, seorang pahlawan yang bernama Leo selalu disanjung. Sebenarnya Leo ini cuy merupakan seorang pahlawan gagah dan berani. Bahkan Leo lebih disegani dan disanjung oleh para rakyat dibandingkan dari si Baginda Raja. Hal tersebut terkadang menjadi pertimbangan buruk bagi para petinggi kerajaan, sehingga Leo melanjutkan pekerjaannya. Tampaknya Leo tengah bersama salah satu pria yang membutuhkan bantuan dirinya. Di kesempatan itulah Leo bertanya kepada Udin di manakah letak monster yang harus dibasmi. Hanya saja Leo merasakan kejanggalan terhadap Udin. Tentu saja pemikiran Leo ini benar, di atas sana sudah ada penyihir yang menyerang. Sontak saja Leo terkejut, dia diserbu oleh para prajurit. Bahkan Leo ditarik dan diikat menggunakan besi agar tidak kabur. Kemudian para prajurit menyerang menggunakan tombak ke arah Leo, sebab mereka sudah tidak tahan melihat kehebatan Leo. Apalagi Leo menyebabkan kehormatan raja turun. Dikarenakan kehebatan Leo, semua rakyat hanya tertuju pada sang pahlawan dan mengabaikan raja. Padahal Leo tidak pernah bersikap sombong atas kehebatannya. Namun takdir berkata lain, Leo sudah sekarat, tidak bisa tertolong lagi. Sebab beberapa tombak telah menancap di tubuh sang pahlawan. Pada kejadian itu hujan pun turun mendukung kesedihan rakyat atas kematian pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak lama kemudian, seorang dewi bernama Roselia muncul. Dia mengajak Leo berdialog. Lantas Leo akan dibangkitkan kembali untuk segera membalaskan dendam atas kematiannya. Hanya saja Leo ini tidak ingin hidup kembali untuk membalas dendam. Kembali ke masa depan, Leo bergumam dia tidak menyangka akan memimpikan kejadian yang sungguh tragis. Kemudian Leo menuju ke kamar Celia untuk memeriksanya. Di kesempatan itulah Celia terbangun sehingga Leo mengajaknya ngobrol. Alhasil Leo menjelaskan tentang tanda yang dibuatnya di tubuh Celia yang sebagai lambang ritual. Sebab Celia adalah seorang pelayan yang harus mematuhi perkataan Leo. Kemudian Celia merasa cemas melihat Leo. Dia pasti menuruti semua perintah dari Leo. Lalu Vine menemui Celia dan menginformasikan soal kristal di laut. Nampaknya terjadi getaran aneh yang menyebabkan ketakutan bagi para warga, sehingga masih diperiksa oleh bagian data yang lebih profesional. Selesai mendengarkan kabar dari Vine, kedua insan pun berniat pergi. Langsung saja Celia mengajak Leo bergegas menuju ke tempat pelatihan. Di kesempatan itulah Celia memulai latihan melawan para robot yang disiapkan. Alhasil Celia beraksi melancarkan serangan secara brutal, sehingga Celia berhasil menang dan meningkatkan kekuatan. Setelahnya Celia diberikan pelatihan tambahan oleh Leo. Tampak Leo mengeluarkan beberapa prajurit skeleton. Alhasil Celia bergerak meluncurkan kemampuan hebatnya dalam berpedang. Dikarenakan Celia menang, pelatihan telah usai. Kedua insan pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Saku telah tiba di asrama. Dia baru menghabiskan waktu untuk bersantai. Tidak diragukan lagi, Saku mulai kecanduan oleh judi. Oleh karena itu, Saku sering keluyuran dan tidak pulang seperti murid lainnya. Setibanya di asrama, Saku keheranan menyaksikan sosok Black Cashback, seorang anjing yang gagah. Lantas Saku mengajak Black Cash mengobrol, bahkan memberinya kalung. Serta Saku juga menamai Black Cash dengan nama buatannya. Setelahnya Saku pun masuk ke dalam. Dia bertemu dengan Regina dan yang lainnya. Sementara Regina malah asik memasak, dia memberikan kue buatannya kepada Vine. Kemudian Regina heran mengapa Vine memakai seragam. Di kesempatan itulah Vine menjelaskan kalau dia sedang mengamati hal penting. Kemungkinan para guru ingin bertemu untuk menanyakan banyak hal kepada Vine. Lantas Saku merasakan getaran yang berbeda membuat Saku gelisah. Sehingga Saku pun mencurigai tentang kemunculan dari Void. Lalu Celia membawa Leo pergi ke restoran. Namun mereka harus mampir membeli kue terlebih dahulu. Di sisi lain, Sherry lagi asik bekerja. Dia harus mencari uang demi memberi makan Leo. Hanya saja Sherry malah gagal menjalankan pekerjaan, sehingga pemilik warung menyuruh Sherry bersih-bersih di luar supaya tidak ada barang yang dia rusak lagi. Makanya bos mencari kerjaan lain untuk Sherry. Ketika di luar, Sherry heran melihat Leo bersama Celia yang sedang mampir di toko donat. Sontak saja Sherry kaget menyaksikan Raja Iblis diperintahkan oleh Celia.
Setelah itu Leo dan Celia melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di sebuah tempat. Di sana ada beberapa anak yang berkumpul. Langsung saja mereka menyambut kedatangan Celia dengan antusias. Kemudian Celia memberikan makanan untuk para bocah. Lalu seorang wanita muncul, dia mengajak Celia dan lainnya untuk makan. Sehingga Leo mengerti ternyata Celia sangat suka membantu kaum lemah. Maka Celia sangat dikagumi oleh para warga. Berbeda dengan Celia, justru Leo malah ingin menjaga istananya yang telah hilang. Oleh karena itulah Leo menjadi bimbang dengan rencana berikutnya. Di sisi lain, para petinggi akademi sedang berdiskusi tentang Void. Apalagi mereka telah mengirim prajurit ke laut, namun tidak ada yang kembali. Setelah itu, prajurit baru tiba, namun pilar kristal di laut sudah menghilang. Hal tersebut membuat penelitian menjadi janggal. Kemungkinan yang dipikirkan oleh semua orang adalah kristal terjadi akibat kemunculan dari Void. Sementara Leo masih takjub dengan cara berpikir Celia. Tampak Celia masih mengurus para bocah di tempat yang dilindunginya. Apalagi para bocah ini sangat antusias menyambut kedatangan Celia yang selalu membawa makanan. Selanjutnya diperlihatkan kisah Leo, dia sedang berada di perkampungan desa. Nampak para penduduk ketakutan melihat monster raksasa yang berkeliaran di sekitar rumah penduduk. Bahkan para monster begitu santai menguasai pemukiman warga, sehingga Leo sudah tidak sabar ingin melenyapkan monster. Kemudian Thearis pun berkata kepada Arkael dan Leo, mereka tidak bisa membiarkan monster menduduki pemukiman dan melakukan penyerangan. Sehingga Arkael menyaut dia akan membasmi para monster. Hanya saja konsekuensinya sangat besar sekali karena para warga ikut dilenyapkan oleh sihir. Namun membiarkan monster bertahan adalah hal yang salah. Akan tetapi, bagi Leo, ucapan Arkael itu begitu egois. Sebab cara Arkael menyelamatkan desa adalah dengan melenyapkan monster secara bersamaan dengan para manusia. Walaupun akhirnya manusia itu akan dihidupkan kembali, Leo tetap menentang Arkael. Hal tersebut membuat Leo melancarkan aksi penyerangan terhadap monster. Langsung saja Leo beraksi meluncurkan serangan ke arah sihir yang dibuat Arkael. Sehingga sihir Arkael lenyap oleh serangan Leo yang sangat dahsyat. Kemudian Leo menghabisi para monster secara berturut-turut hingga mereka lenyap. Alhasil para warga begitu gembira melihat aksi penyelamatan dari Leo. Di kesempatan itulah, Arkael berkata kekuatan dahsyat milik Leo ini akan membahayakan di masa depan. Oleh karena itulah, Arkael waspada melihat Leo. Apalagi Leo hanya seorang bocil yang berusia 12 tahun. Hal tersebut membuat Arkael merasa heran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Leo yang begitu hebat. Kembali ke masa sekarang, para petinggi akademi sibuk sendiri. Lantas mereka sedang membahas menara di bawah laut yang menghilang. Bahkan sampai sekarang jejaknya belum ditemukan lagi. Oleh sebab itulah para petinggi panik karena begitu banyak kejanggalan yang terjadi. Di kesempatan itulah mereka melakukan pemeriksaan lagi agar menara pilar kristal dapat terdeteksi. Hanya saja lokasi dari menara sama sekali tidak muncul. Alhasil Van menghubungi. Dia ingin menginformasikan informasi yang ditemukannya. Lantas para staf petinggi heran mengapa anak dari keluarga Pilet bersekolah di akademi mereka. Sehingga kepala sekolah menginformasikan bahwa keluarga Pilet pernah ikut membantu rapat penting. Setelahnya Van dipersilahkan untuk mengumumkan informasi yang diperolehnya. Langsung saja Van memperlihatkan beberapa bukti gelombang getaran yang terjadi di banyak titik. Bahkan Van menjelaskan dengan detail seberapa besar titik pergerakan penyusup. Sontak saja para petinggi syok mendengar bahwa Van mencurigai adanya kemunculan Void. Sehingga para petinggi dan kepala sekolah tidak percaya dengan Van. Hanya saja Van terus memberikan bukti supaya petinggi yakin. Apalagi staf di akademi juga mencurigai hal yang sama seperti Van. Sehingga mereka menerima informasi dari sumber lain. Kemudian Van pun kembali memberikan fakta yang ditemukannya. Di kesempatan itulah Van meyakinkan bahwa getaran sebelumnya adalah kode kedatangan dari Void. Kemudian pihak sekolah bertanya soal getaran kecil yang muncul. Padahal seharusnya jika Void beneran datang, getaran yang terjadi lebih besar.
Hanya saja Vayne langsung menjelaskan bahwa getaran kecil terjadi karena Void merasa waspada. Apabila para Void bertindak gegabah, pasti para manusia kesibukan menangkap mereka. Sementara pihak sekolah sangat syok. Mereka tidak menyangka Void muncul lagi setelah beberapa tahun lamanya. Akhirnya kekuatan yang tidak diinginkan pun terjadi lagi di akademi. Kemudian Vayne selesai memberikan laporan kepada pihak sekolah. Tampaknya kedua teman-teman Vayne ikut penasaran tentang gelombang kemunculan Void. Beralih pada lokasi penampungan, para bocah sangat gembira menikmati hidangan makan siang. Bahkan Celia ikut senang menyaksikan para bocah begitu antusias melahap makanan. Lantas para anak kecil malah mengganggu Leo karena mereka penasaran dengan Excalibur miliknya. Sedangkan Leo malah kesal melihat para bocah yang mengganggunya. Bahkan Leo pun bergumam, para bocah begitu berani mengganggu seorang raja iblis seperti Leo. Hanya saja Leo tidak mungkin menghajar para bocil, sehingga Leo hanya bersikap sabar dan menahan amarahnya. Sementara itu, Vayne kembali memberikan berbagai informasi tentang Void. Sontak saja, pihak sekolah syok, mereka tidak menyangka Void beneran datang. Di kesempatan itulah, Vayne menjelaskan kemungkinan besar menara kristal merupakan Void yang tersembunyi. Hanya saja mereka menyembunyikan pergerakan agar mereka para manusia tidak menyadari kemunculan mereka. Akan tetapi, pihak sekolah pun masih tidak percaya, sehingga Vayne menjelaskan secara rinci. Bahkan pada sistem sudah muncul pergerakan aneh pada menara. Kemudian menara menunjukkan pergerakan besar sehingga sistem sekolah terus berbunyi. Dikarenakan situasinya berbahaya, sekolah mengirimkan pasukan ke lokasi menara yang telah ditemukan. Oleh sebab itulah, Vayne berperan penting dalam perlindungan sekolah. Di tengah situasi genting, Leo masih terus digoda oleh para bocah. Di kesempatan itu, para bocah terus merengek agar Leo mengeluarkan Excalibur miliknya. Kemudian ibu asuh mengatakan para bocah tidak boleh mempermainkan Leo. Apalagi Excalibur bukan untuk dimainkan serta dipertontonkan pada anak kecil. Namun Celia meminta Leo menunjukkan sedikit hal menarik. Langsung saja Leo memperlihatkan para tengkorak yang digerakkannya ke sana dan kemari. Sontak saja para bocah terkejut, mereka takjub dengan pergerakan yang dibuat oleh Leo. Tiba-tiba saja terdengar suara dari luar membuat Celia dan Leo penasaran, sehingga mereka pun keluar. Ternyata di luar keadaan semakin genting. Tampaknya para Void akan menyerang akademi. Oleh sebab itulah akademi memperkuat pertahanan mereka dan bersiap untuk menyerang Void. Nampaknya Celia menjadi panik, dia takut anak-anak malah terluka akibat diserang Void. Oleh karena itulah, Celia ingin memindahkan para bocah ke bunker yang aman. Kemudian Celia membawa para bocah, namun Leo menghentikan. Sementara pihak sekolah telah mengirimkan para peleton mereka. Sebab para murid pasti bisa ikut membantu menyerang. Hanya saja, Celia masih panik, dia terlalu memikirkan para bocah. Sehingga Celia dihentikan oleh Leo karena situasi di luar begitu mengerikan. Tapi monster bertebaran ke sana dan kemari. Kemudian Celia membawa para bocah masuk ke dalam untuk bersembunyi. Lalu Leo pun kedatangan pelayannya, sehingga Leo memberikan perintah. Kemudian pelayan Leo terpaksa pergi menuju teman-teman Celia. Sebab Leo ini memintanya sendiri untuk melakukan penjagaan. Kemudian Leo dan Celia beraksi menggunakan senjata. Di kesempatan itulah mereka melancarkan aksinya. Bahkan Celia juga telah mengeluarkan pedang Excalibur miliknya. Langsung saja kedua insan pun menyerang para monster Void. Bahkan Void yang muncul ada beberapa jenis, sehingga Leo dan Celia kewalahan. Akan tetapi Leo tetap semangat, dia melayangkan serangan secara brutal. Sontak saja Celia syok melihat kemampuan hebat Leo. Oleh karena itu Leo terus menghajar para monster. Tiba-tiba saja monster jenis Hydra pun muncul. Dia dapat mengeluarkan api dari mulutnya, sehingga Leo menyerang dengan brutal. Dia tidak memperdulikan kemampuannya yang telah mencolok.
Hanya saja Leo shock, dia menyuruh Celia bergeser karena api menyambar. Kemudian Celia malah terjatuh, dia tergelincir ke bawah. Di kesempatan itulah Leo mengeluarkan jurus yang dahsyat miliknya. Akan tetapi, Celia heran mengapa Leo bisa begitu kuat. Ketika Leo mengalahkan Void jenis Hydra, terjadi retakan di tanah. Di kesempatan itulah, ranting dan akar pohon yang panjang menyerang Celia dan menculik si ratu vampir. Sontak saja, Leo shock menyaksikan Celia yang dibawa kabur. Ternyata monster pohon muncul, dia merupakan Archael sehingga Leo menyapanya. Selanjutnya scene diperlihatkan di ibu kota Necrozoa. Tampak Roselia sedang berada di kastil menunggu kepulangan Leo. Lantas Leo dan anggotanya kembali pulang ke kastil. Di kesempatan itulah Leo berkata telah membawakan harta karun untuk Roselia. Sontak saja Roselia kaget harta yang dibawakan Leo itu begitu banyak. Kemudian tumpukan harta tersebut disimpan oleh Leo. Setelahnya Roselia mengatakan dia akan memberikan hadiah kepada Leo. Roselia memperlihatkan senjata pedang untuk Leo. Faktanya, senjata pedang itu adalah milik Leo saat menjadi pahlawan. Sehingga Roselia memberikan kepada Leo untuk digunakannya pada waktu yang tepat. Sebab Leo pun harus menjalani suatu syarat agar pedang itu bisa digunakan. Kemudian Leo dengan serius mendengar penjelasan tentang pedang yang diucapkan Roselia. Kembali ke masa sekarang, Leo kaget ternyata kemunculan Archael telah tiba, dia pun menjadi tertawa. Lantas Archael bergegas ke bawah tanah, dia juga menculik Celia. Lantas Leo menyadari bahwa Celia masih hidup karena dia melihat tanda sinar kutukan yang masih terus berkedip. Oleh sebab itulah, Leo memilih melanjutkan penyerangan terhadap Void. Hanya saja Leo memiliki beban lainnya seperti melindungi para bocah dan pengasuh. Lalu para bocah meminta pertolongan kepada Leo agar menyelamatkan Celia. Apalagi mereka mengetahui Celia telah diculik oleh monster. Hal tersebut membuat para bocah ketakutan, sehingga mereka berharap Leo mau membantu Celia. Meskipun mereka tidak meminta bantuan Leo, dia juga akan menolong Celia. Dikarenakan Celia merupakan familinya yang sangat berharga. Sebelum Leo meninggalkan para bocah dan pengasuh, dia memberikan pengamanan. Di kesempatan itulah Leo membuat sihir perlindungan di kediaman pengasuh. Bahkan Leo juga meletakkan prajuritnya untuk menjaga para bocah. Hal tersebut membuat para bocah terharu dengan kebaikan hati Leo, sehingga Leo segera melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Celia. Nampak para pelajar akademi saling membantu melakukan penyerangan terhadap monster. Hanya saja monster yang muncul begitu banyak macam jenisnya. Makanya para murid juga kewalahan menghadapi monster. Akan tetapi mereka tidak gentar, melainkan semakin bersemangat untuk menang melawan monster Void. Tampak Leo sedang bersama Black Cash. Sementara Sherry ditugaskan Leo melindungi Fine CS. Alhasil Leo menyelidiki tentang keberadaan Celia. Lantas Black Cash membawakan Leo onde-onde pemberian para manusia kepadanya. Lalu Leo bertanya di mana Black Cash mendapatkan onde-onde selezat itu. Alhasil Black Cash menjelaskan para manusia menghadiahkan Black Cash onde karena kasihan kepada Black Cash. Padahal Black Cash sama sekali tidak perlu dikasihani oleh manusia. Kemudian Leo pun menyantap onde itu dengan antusias. Tiba-tiba saja Leo melihat serpian barang milik Celia. Sehingga Leo pun menghubungi Fine dan juga memintanya melacak keberadaan Celia. Sebab Leo harus menyelamatkan Celia sesegera mungkin. Mendengar ucapan Leo membuat Fine ikutan panik. Ketika Void jenis hybrid menyerang, langsung saja Sherry melindungi Fine dan yang lainnya. Apalagi Sherry telah dipercayakan oleh Tuan Leo untuk menjaga para manusia. Sehingga Sherry menjalankan misi dengan baik. Sementara Fine telah menemukan lokasi Celia dan segera menginformasikan kepada Leo. Langsung saja Leo beraksi, dia menaiki Black Cash sebagai tunggangan. Di kesempatan itu mereka bergegas pergi ke lokasi penculikan Celia.
Di perjalanan, Leo sambil mengobrol dengan Black Cash. Tidak lama Leo bertemu di markas Arkael dan dia bertanya soal Celia. Di kesempatan itulah, Arkael berkata padahal seharusnya Leo telah lama mati. Hanya saja Leo menjawab sebenarnya Leo ini tidak tewas, dia hanya menyegel jiwanya. Hal tersebut membuat Arkael heran dengan Leo. Sehingga Arkael berkata, sekarang Arkael terpilih menjadi Void bagi dunia. Kemudian para anggota Arkael tertawa ngakak. Sedangkan Celia masih diikat oleh ranting pohon, dia begitu sesak dan kesakitan. Alhasil Celia merasakan kehadiran Leo. Dia yakin Leo menyelamatkan dirinya. Nampak Leo bergegas menyerang. Dia meluncurkan serangan bersama Black Cash. Hanya saja serangan Leo ini masih belum mempan untuk mengajar Arkael. Sehingga Leo dan Black Cash memikirkan cara menyerang Arkael. Di kesempatan itulah Leo berkata sepertinya sihir Leo ini diserap oleh Arkael. Langsung saja Arkael melancarkan serangan, dia membalas Leo. Nampak Arkael menyerang Leo secara brutal. Namun Leo dapat menghindari dengan sihir miliknya. Sehingga Arkael memikirkan strategi penyerangan kembali. Walaupun dapat menghindari, tetap saja Leo terluka. Akhirnya Leo mengatur rencana penyerangan berikutnya. Sedangkan Celia masih berusaha melepaskan dirinya dari jeratan Arkael. Hanya saja semakin Celia bergerak, dia akan kesakitan, bahkan darah terus mengalir. Langsung saja Leo melancarkan aksinya, dia mengeluarkan jurus jitu untuk menyerang Arkael. Hanya saja Leo masih punya strategi pertarungan yang lain. Di kesempatan itulah Leo membagi darahnya kepada Celia. Sebab Celia akan diperkuat menjadi ratu vampir yang sebenarnya. Langsung saja Celia dibawa oleh Leo untuk membantunya. Kemudian Leo membuka pedang dari Roselia. Diperlihatkanlah kejadian saat Leo menerima pedang dari Roselia. Sehingga Leo mengambil pedang pemberian Roselia dan mempelajari syaratnya. Akhirnya Leo memiliki pedang sakti yang diserahkan oleh Roselia. Kembali ke masa sekarang, Leo mengeluarkan pedang, dia merapalkan mantra sakti. Di kesempatan itulah Leo mengucapkan mantra dengan segala penghormatan kepada pedang. Kemudian Leo melancarkan aksinya, dia ditemani oleh Celia. Ketika Leo menyerang menggunakan pedang sakti, membuat Arkael lenyap. Bahkan dia berteriak kesakitan menahan sakit. Akhirnya Leo berhasil mengalahkan Arkael dan melindungi dunia. Nampak para murid akademi tenang kembali karena semua kehancuran telah hilang. Di kesempatan itulah para monster ikutan lenyap bersama tuannya para Void. Alhasil keadaan kembali normal membuat para manusia senang. Sementara di ruangan staf sekolah, para petinggi menjadi senang. Oleh sebab itulah, penjagaan mulai girang sebab para manusia kembali aman dan tenang. Kemudian Leo dan Sayla segera keluar dari bawah tanah. Akhirnya mereka bisa menikmati dunia kembali. Hari berikutnya Leo bangun, dia merasa pegal sehabis memakai pedang sakti. Sehingga Celia muncul, dia membangunkan Leo. Kemudian Celia meminta Leo mengizinkannya menghisap jari Leo. Sebab vampir butuh asupan untuk menenangkan dirinya. Sontak saja geng Fine Shock menyaksikan kedua insan bermesraan. Lantas Celia menjelaskan kepada teman-teman, dia hanya merawat Leo. Hanya saja mereka sudah mencurigai Celia dan Leo. Di sisi lain, para bangsawan telah kembali, apalagi kehancuran di kota telah selesai. Setelah Leo and the gang berhasil membantai Void, tampak keadaan kota telah damai karena kehancuran telah dilenyapkan. Sehingga ketenangan kembali bersinar di ibu kota dan di Akademi Excalibur. Tampak Leo berada di depan perpustakaan, dia ingin mengumpulkan beberapa informasi. Hanya saja Leo tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanpa menunjukkan identitas. Sehingga Leo kebingungan padahal dia masih punya urusan. Sehingga Leo terpaksa mengurungkan niatannya ke perpustakaan. Tidak lama kemudian Regina muncul, dia menutup mata Leo dari belakang. Regina menyuruh Leo menebak siapa yang sedang menutup matanya. Hanya saja Leo mengatakan wanita yang bersikap jahil cuma Regina seorang. Dikarenakan sudah ketahuan Regina menampakkan dirinya.
Kemudian Regina membantu Leo masuk ke dalam perpustakaan. Di kesempatan itulah Regina melancarkan aksinya mengelabui penjaga. Lalu Regina mengajak Leo masuk ke perpustakaan. Sontak saja Leo kaget mengapa Regina berhasil membawa Leo masuk. Langsung saja Leo bertanya tentang rahasia kekuatan Regina. Kemudian Regina menjelaskan tentang sihir tersebut kepada Leo. Setelahnya Regina menjelaskan tentang sihir. Setelahnya Leo bermaksud mencari buku yang dicarinya. Namun keduanya mendapatkan notifikasi pesan. Sehingga mereka membukanya dan ternyata para murid Peleton 18 diundang ke kapal bangsawan. Oleh sebab itulah Leo meminta Regina pergi duluan, dia masih ada urusan di perpus. Akan tetapi Regina menolak, dia tidak ingin pergi ke acara pertemuan. Dikarenakan punya urusan lain, Regina segera pergi. Sementara Leo malah penasaran mengapa Regina tidak ikut serta. Padahal Regina adalah orang yang asik dan suka dengan acara pesta. Tidak lama kemudian sampailah di pelabuhan kapal. Dia kebingungan mencari geng Celia. Kemudian Celia muncul, dia bersama teman-teman lainnya. Di kesempatan itulah Celia mengomel kepada Leo karena menghilang sejak tadi. Sebelumnya Leo telah membelikan Celia hadiah yang dibelinya di pasar. Sehingga Celia sangat senang melihat sikap romantis Leo. Namun Celia takut ketika besarnya nanti malah Leo menjadi Raja Iblis. Padahal sewaktu bocil bersikap terlalu manis. Faktanya Leo memanglah Raja Iblis Magnus yang berasal dari masa lalu. Tiba-tiba saja seorang wanita bernama Vero muncul. Dia merupakan teman lama yang bersikap kejam pada Celia. Apalagi Vero ini cuy selalu mengejek Celia sehingga teman-teman Celia kesal. Akan tetapi Celia tidak ambil pusing dengan sikap Vero. Lantas Vero pun pergi setelah mengoceh dan menghina Celia. Leo bertanya siapa sebenarnya Vero. Celia menjawab Vero hanyalah teman lamanya. Kemudian mereka masuk ke kapal dan mengikuti proses acara. Di sisi lain kelompok dari berbagai ras muncul. Mereka merupakan hewan buas yang terlantar. Akibat ulah para manusia, ras hewan menjadi terpecahkan. Alhasil mereka pun mengumpulkan ide untuk menghancurkan para manusia. Tidak lama kemudian seorang wanita bernama Duna muncul. Di kesempatan itulah Duna mengatakan akan memberikan dukungan penuh kepada para ras setengah hewan. Bahkan Duna terus mengotori pikiran dari para ras demi-human tentang manusia. Sehingga para ras hewan makin bersemangat untuk menghabisi para manusia. Padahal fakta sebenarnya Duna memiliki dendam pada manusia. Dia juga akan menghancurkan manusia. Namun Duna meminta kelompok ras monster hewan membawakan tumbal beberapa manusia pemilik Excalibur. Sehingga mereka melancarkan aksinya menuju kapal bangsawan. Di sana para ras monster hewan mengubah wujud menjadi manusia. Kemudian mereka menangkap Tuan Putri dan memanfaatkan Ray agar membantu para ras hewan. Sementara itu, Leo lagi santuy sembari membaca buku dengan santai. Tidak lama kemudian, Sherry muncul menginformasikan yang telah dikumpulkannya. Setelahnya Leo memberi Sherry hadiah berupa churros. Ketika teman-teman datang, Leo menyembunyikan bukunya. Bahkan Sherry juga telah melanjutkan misi. Alhasil Leo merasakan kejanggalan, dia menyelidiki kapal tersebut. Ketika mengikuti acara pesta, Leo CS disandera oleh para ras hewan. Sehingga Leo memilih kabur, dia mencari jalan keluar untuk menyelamatkan semua orang di kapal. Nampak Regina bergegas menuju kapal, dia merasakan firasat yang aneh. Tiba-tiba saja Regina kaget menyaksikan kapal yang mendadak berlayar. Padahal semua orang tahu nih cuy, keberangkatan kapal bukan malam ini. Sehingga Regina yakin bahwa terjadi sesuatu di kapal. Kemudian Leo menyadari kemunculan Regina sehingga dia menghampirinya. Sementara di kapal terjadi kekacauan karena Ray disandra agar membantu para ras hewan segera berlayar. Hanya saja Duna malah bersikap rusuh, dia membiarkan kapal berlayar ke arah markas Void. Namun Duna tidak peduli dengan keselamatan semua orang, dia hanya ingin tumbal. Ketika ras hewan menyerang, Duna sangat senang. Senjata yang diberikannya telah dimantrai sihir, sehingga tangan ras hewan terbakar saat ingin menyerang Duna. Sedangkan Regina masih shock, dia akan ikut mengejar kapal. Selanjutnya Leo dan Regina mendiskusikan cara untuk menyelamatkan Putri dan para sandera.
Sebenarnya Regina ini cuy adalah kakak dari sang putri, namun dia memilih merahasiakan fakta itu. Di benak Regina, saat ini adalah keselamatan sang putri yang sedang diincar musuh. Lalu Leo meminta Regina berkomunikasi kepada putri melalui roh. Sebagai keturunan kerajaan, Regina bisa terhubung dengan putri melalui telepati. Regina bertanya di mana keberadaan putri saat ini. Putri menjawab dia berada di dekat dek. Setelah pembicaraan terhenti, Leo meminta agar Regina segera pergi ke pusat kontrol kapal. Sedangkan Leo akan pergi menyelamatkan Putri Rey. Sementara Sheila dan para siswi sibuk mengalihkan perhatian agar perhatian anak buah Donna teralihkan. Kemudian Sheila pun mengeluarkan darah vampirnya untuk mengumpulkan kekuatan. Di saat Vero berulah, Vine segera membantu Sheila mengalihkan perhatian. Tidak terduga, ternyata Kuya malah membuat kerusuhan hingga penjagaan musuh melemah. Setelah berhasil mengambil alih kedudukan, geng Celia sangat shock sebab mereka berada di tengah-tengah markas Void. Sheila, Vero, dan Kuya bersiap-siap untuk menyerang Void. Tidak lama kemudian, Leo memberikan informasi pada Celia melalui telepati. Leo mengatakan kalau Regina sedang mengambil alih kapal di dek bawah. Maka Celia diminta untuk membantu Regina agar misi berjalan sesuai rencana. Lantas Celia pergi menyusul Regina yang sedang diserang Void. Dengan mudah Celia membantai para Void menggunakan kekuatan vampir. Tampak Celia telah berhasil mengambil alih kemudi kapal bersama Regina. Sementara Kuya telah menumbangkan monster Void dengan katananya. Lalu Vero dan kawan-kawan membawa para warga pergi dari para Void. Tanpa mereka sadari, Sherry telah membantu para siswi membantai Void. Dari kejauhan, Leo melihat musuh telah membawa pergi Putri Rey melalui helikopter. Di sana, para Void telah bersiap-siap menyerang mangsanya. Dengan mudah Leo membantai para Void hingga musnah. Ketika musuh berniat pergi, segera Leo menghentikannya. Sementara Putri Rey telah menyadari kalau Regina telah mengambil alih kapal. Sontak saja Rey senang karena para warga berhasil diselamatkan menjauh dari markas Void. Tidak terduga, Leo yang berwujud seorang bocah dengan santuy menantang musuhnya. Leo bertanya, apa tujuan Donna sebenarnya? Dikarenakan sudah terpojok, Donna mengatakan dia ingin memusnahkan seluruh pengguna pedang suci atas kehendak Dewi. Lantas Leo bertanya siapa Dewi yang dimaksud oleh Donna. Sebelum menjawab, pedang iblis milik Void menyerang Donna hingga tewas. Sontak saja Leo shock berat melihat kumpulan para Void yang menyerang kembali. Tidak lama kemudian muncullah Celia di sana membantu Leo membantai para Void. Setelah berhasil mengalahkan Void, kedamaian kembali menyinari seluruh kapal. Hari berikutnya, Vero selaku ketua tim menghadap Putri Rey. Namun Putri Rey ini mencari keberadaan Leo. Lantas Celia mengatakan Leo saat ini sedang tidak enak badan. Sementara Regina lagi ada keperluan, maka tidak bisa menghadap sang putri. Padahal aslinya Regina sengaja tidak bertemu dengan adiknya. Kemudian Regina datang menghampiri Leo untuk memberikan pai buatannya. Selanjutnya, markas para manusia setengah hewan telah disergap. Nampaknya geng ras manusia setengah manusia ini mulai terpojok. Mendadak muncul ras iblis Zarbudis menyerang para prajurit hingga tubuh mereka membatu. Tanpa disadari para ras setengah manusia, Zarbudis sebenarnya adalah sosok dari Leo. Alhasil geng elf dan manusia setengah hewan memutuskan menjadi bawahan Leo.
sehingga Leo menyiapkan labirin tertutup untuk tempat persembunyian para manusia setengah hewan. Setelah itu Leo pun kembali ke asrama dan bertemu dengan Celia. Kemudian Regina mengajak kedua insan sarapan bersama sembari ngobrol. Belakangan ini Regina merasa asrama mereka seperti dihantui oleh dua makhluk astral. Salah satunya wanita menggunakan baju mermaid dan satunya lagi serigala berbulu hitam. Begitu pula dengan Celia yang menyadari keberadaan kedua makhluk halus itu. Sontak saja Leo sangat syok sebab yang mereka bicarakan adalah bawaan dari sang Raja Iblis. Setelah itu Leo dan timnya bergegas menuju arena pelatihan antar peleton. Di garis depan Leo dan Celia berusaha menumbangkan musuh yang mendekati bendera mereka. Kali ini yang akan menjadi lawan tanding mereka adalah geng Vero. Dengan strategi yang cerdas, Vero mampu memecah belah geng Leo. Alhasil Vero dan rekannya berhasil menghadang Leo serta Celia. Terjadilah pertarungan yang sengit di antara keduanya. Nampak Vero sangat senang melihat kekalahan dari Celia. Sementara itu, Leo telah berhasil melawan rekan Vero hingga KO. Tidak terima dikalahkan, Celia mengeluarkan jurus ampuhnya dan membalas serangan Vero. Alhasil geng Vero berhasil dikalahkan oleh geng Leo. Setelah perlombaan selesai, para gadis merilekskan dirinya di pemandian air panas. Mereka sangat senang bisa mengalahkan peleton lain dengan kerjasama tim yang solid. Begitu pula dengan Leo yang terpaksa bergabung dengan para gadis. Di lain sisi, nampaklah seorang pria bernama Nepa sedang mengendalikan pedang iblis. Nepa membangkitkan sosok Dewi Kegelapan dengan seluruh kekuatannya. Beralih pada geng Leo, mereka sedang menghadap ke ruangan petinggi. Pada momen itulah, Mbak Alto menginformasikan kalau terdeteksi kapal musuh yang mengarah ke wilayah mereka. Ketika dipantau melalui drone, wilayah tersebut adalah kota mati. Hanya saja mereka mendapatkan sinyal dari seseorang yang meminta bantuan. Maka misi geng Leo kali ini adalah menyelamatkan manusia yang berada di kota mati. Jika tim mereka bertemu dengan Void, maka diizinkan untuk memberikan perlawanan. Kemudian, Vine bertanya alasan Mbak Alto mengutus mereka. Tanpa basa-basi, Mbak Alto mengatakan petinggi percaya pada kekuatan peleton tim 18. Hingga akhirnya diputuskanlah bahwa geng Leo akan pergi ke kota mati. Sebelum keberangkatan, Leo meminta Black Cash menjaga kota sementara Sherry akan ikut dengannya. Namun sejak tadi Leo penasaran mengapa Black Cash mengenakan pita di lehernya. Segera Black Cash pun menginformasikan kalau Kuya menghadiahkan pita tersebut. Setelah itu geng Leo pergi menggunakan pesawat terbang. Ketika di jalan, Leo tertidur dan bermimpi saat dirinya bersama Roselia. Kala itu Roselia mengatakan dia akan bereinkarnasi 1000 tahun kemudian. Maka Leo diminta untuk mencari keberadaan Roselia di masa depan. Ketika bangun dari tidurnya, Leo melihat Celia yang berada di depan matanya. Tidak lama kemudian, Vine mendaratkan kapal karena mereka telah tiba di lokasi tujuan. Setelah itu, Vine pun membagi tugas anggota tim dan mereka memutuskan berpencar. Lantas dengan menggunakan telepati, Leo meminta Sherry menjaga ketiga rekannya. Sementara itu, Leo dan Celia menjelajahi kota bersama. Ternyata kota itu adalah tempat tinggal Celia dahulu. Maka Celia sangat familiar dengan lokasi kota itu. Di sela-sela pembicaraan, musuh datang menyerang keduanya. Celia menduga Void telah memasuki kota tersebut. Tidak disangka serangan Void malah menyerang Celia hingga membuat reruntuhan tiang menimpanya. Sontak saja Leo sangat syok, sang pujaan hatinya telah terluka. Dan berakhir dulu episodenya sampai di sini cuy. Kita akan lanjut di video berikutnya. Kalau kalian masih antusias dengan anime satu ini, langsung saja like, comment, dan subscribe. Buat Mimin semakin semangat lagi untuk upload setiap hari menghibur kalian semuanya. Terima kasih yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa cepat bertemu lagi untuk melanjutkan episode dari anime satu ini. Sampai ketemu lagi cuy. See you the next video and bye-bye. Sebelumnya Vine mendaratkan kapal karena mereka telah tiba di lokasi tujuan. Setelah itu Vine membagi tugas anggota tim dan mereka memutuskan untuk berpencar. Lantas dengan menggunakan telepati, Leo meminta Sherry menjaga ketiga rekannya. Sementara Leo dan Celia menjelajahi kota bersama. Ternyata kota itu adalah tempat tinggal Celia dahulu.
maka Celia sangat familiar dengan lokasi kota itu. Di sela-sela pembicaraan, musuh datang menyerang keduanya. Celia menduga Void telah memasuki kota tersebut. Tidak disangka serangan Void malah menyerang Celia hingga membuat reruntuhan tiang menimpanya. Sontak saja Leo sangat syok, sang pujaan hati telah terluka. Selanjutnya Sin berada di kota yang telah hancur. Lantas Arle muncul, dia adalah pahlawan dari para elf pada masanya. Kemudian Arle ini kebingungan melihat suasana sekitar yang telah hancur. Di kesempatan itulah Arle melanjutkan perjalanan mengelilingi kota. Sembari berjalan, Arle menuju toko baju yang telah kacau. Nampak semua ornamen rusak dan hanya tersisa beberapa pakaian yang bagus. Langsung saja Arle menggunakannya untuk melindungi tubuhnya. Sebab saat Arle datang dalam keadaan simpel, dia tidak menggunakan baju dengan baik. Sehingga Arle memanfaatkan situasi menggunakan pakaian gratis. Kemudian Arle melanjutkan tugasnya mencari wadah dewa. Lantas Arle bersiap memeriksa lokasi sekitar yang telah kacau balau. Kemudian Arle bergumam dia pasti menemukan bukti jika mencari dengan seksama. Arle bergerak menuju atap bangunan mengamati sekitarnya. Di kesempatan itulah Arle menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyelidiki lokasi. Alhasil Arle kedatangan tamu tidak diundang, yaitu Void Lord. Lantas Lord menyapa Arle yang merupakan pahlawan bangsa elf. Tapi bukan hanya pahlawan, justru Arle lebih suka berkuasa lagi. Hanya saja Void lupa memperkenalkan dirinya sebagai Eneng Arle. Oleh sebab itulah Void Lord harus mengulang reka adegan perkenalan dirinya. Langsung saja Arle mengatakan dia tidak perlu tahu identitas dari Void Lord. Alhasil Void Lord malah diserang oleh Arle sebab Arle merasa terancam. Bahkan Arle menyadari bahwa Void Lord ini adalah penjaga dari wadah dewa. Hal tersebut membuat Arle semakin semangat untuk menyerang Void Lord. Sehingga Void Lord menjadi terpesona dengan Arle. Langsung saja Arle melancarkan serangan kepada Void Lord. Kemudian Void Lord bergerak cepat untuk meluncurkan serangan. Namun Void Lord ingin mengajak Arle mengobrol. Arle malah risih, dia bersiap untuk menyerang Void Lord. Hanya saja Void Lord menghindar, dia tidak ingin menciptakan keributan. Oleh sebab itulah Void Lord mengatakan dia yakin Arle adalah pemburu wadah dewi. Sontak saja Arle syok mengapa Void Lord mengetahui rahasianya. Di kesempatan itulah Void Lord tersenyum melihat tingkah barbar Arle. Namun setelah beradu dengan Void Lord, justru Arle lah yang makin kesal. Oleh sebab itulah Arle melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih baik. Kemudian Arle bergegas untuk meluncur ke TKP. Di sisi lain, Leo sedang melancarkan serangan melawan monster. Di kesempatan itulah Leo mengeluarkan jurus epiknya untuk menghabisi musuh. Namun Leo masih terus mengeluarkan berbagai jurus agar monster segera lenyap. Langsung saja Leo menyerang monster secara brutal hingga monster KO. Kemudian Celia berpindah tempat ke gua yang aman. Hanya saja Celia kebingungan dengan lokasi sekitar, dia hanya diselamatkan Leo. Di kesempatan itulah Celia melihat sekeliling bangunan. Namun Celia tidak mampu beranjak karena masih kewalahan. Tidak lama kemudian Leo muncul mengganti Celia. Takutnya Celia terluka parah. Namun Celia biasa saja dan tidak pernah mengeluh atas lukanya. Alhasil Celia kaget tiba-tiba pasukan arwah muncul. Lantas para pasukan memperkenalkan diri mereka di hadapan bos muda. Meskipun sudah menjadi arwah, tapi para prajurit tetap mengabdi kepada Celia. Sehingga Leo menjadi senang ada juga yang akan membantu Celia. Walaupun hanya sedikit, tapi para prajurit tetap setia kepada Celia. Sebab mereka menyadari bahwa Celia itu membutuhkan informasi. Langsung saja para prajurit melaporkan beberapa hal kepada Celia. Sehingga Celia akan ikut ke rumah bersama para prajurit. Sementara itu, Leo hanya terdiam, dia tidak mencampuri urusan dari Celia.
Di kesempatan itulah Celia menyadari bahwa para pasukan merupakan anggota dari sang ayah dahulu, sehingga mereka begitu menghormati para pasukan. Langsung saja Celia diajak pulang oleh para anggota. Sebab keadaan Celia sekarang sangat tidak memungkinkan melakukan perjalanan panjang. Apalagi rumah lama Celia ini tidak jauh dari lokasi sehingga mudah sampai dengan cepat. Alhasil Celia bersama Leo naik ke dalam mobil mewah. Hanya saja mereka langsung bingung bagaimana arwah menyetir mobil. Tidak terduga mereka menggunakan tengkorak hewan yang bernyawa untuk menunggangi mobil. Kemudian Leo dan Celia dalam keadaan canggung duduk di mobil. Di kesempatan itulah Celia melancarkan aksinya mendekati Leo. Lantas Celia mengatakan dia haus akan darah Leo, sehingga Leo membiarkan perlakuan Celia hingga Celia puas. Apalagi cuy, Celia ini merupakan seorang ratu vampir milik Leo. Lantas Sakunya dan kawan-kawan bertemu dengan Arle. Mereka ingin berteman. Hanya saja Arle malah menyerang Sakuya dan kawan-kawan sebab Arle mengira Sakuya ini orang jahat. Alhasil Sakuya pun melawan Arle. Tapi Arle malah kalah. Sebab kondisi Arle sedang tidak fit membuat Sakuya tersadar. Lalu Sakuya dan kawan-kawan membawa Arle pergi ke tempat yang aman. Langsung saja mereka membaringkan Arle dan mengobati lukanya, sehingga Arle dapat beristirahat dengan tenang untuk sementara. Hanya saja Arle malah bersikeras untuk pergi. Mendadak suara perut Arle berbunyi. Alhasil Arle merasa malu, dia ketahuan sedang merasa lapar. Kemudian Arle terpaksa menyantap makanan dari Sakuya. Langsung saja Arle mengambilnya meskipun tadinya jual mahal. Setelahnya Mbak Fine ini menghubungi Celia dan menanyakan kabar dari Celia. Oleh sebab itulah Celia mengangkat telepon dari Fine. Sontak saja Fine mendengar suara rintian dari Celia, sehingga Celia mengatakan kalau Fine hanya salah dengar. Kemudian Celia bertanya alasan Mbak Fine menghubungi. Lantas Fine menjelaskan dia cukup khawatir tentang keadaan dari Celia. Namun Celia sudah agak baikan karena lelahnya sudah menghilang. Setelahnya Fine mematikan telepon agar Celia bisa istirahat. Lalu Leo memberikan hadiah baju untuk Celia. Namun baju itu bisa disimpan terlebih dahulu sebelum beneran dipakai oleh Celia. Kemudian Celia terharu dengan kebaikan hati Leo. Ketika sampai di rumah, keadaan rumah telah seperti kapal pecah. Hal tersebut membuat Celia mengingat momen 6 tahun lalu bersama sang ayah di rumah. Bahkan Celia merasa dejavu dengan berbagai kenangan dari sang ayah. Sementara Leo memilih istirahat di bawah sambil bekerja. Namun Celia naik ke atas melihat ke ruangan sang ayah. Ketika sampai, Celia menjadi sedih atas kematian ayahnya. Nampak Celia ini ditemani oleh para prajurit hantu alias anak buah ayahnya. Kemudian Celia membaca buku rahasia. Hanya saja, belum dibaca sampai selesai, Celia sudah kedatangan tamu. Di kesempatan itulah Celia menjadi galau, dia menangisi kenangan dengan ayahnya. Apalagi Celia begitu merindukan setiap perlakuan manis dari sang ayah. Kemudian Celia juga mengingat tentang keluarganya, sehingga para prajurit ikutan bersedih melihat tangisan Celia. Alhasil Celia shock, Bang Volit Lord muncul, dia akan menyerang Celia. Di kesempatan itulah Celia terjatuh sedangkan Leo masih berada di bawah. Ketika mendengar keributan, Leo segera beraksi. Dia merasa ada hal yang tidak beres. Sontak saja Leo shock mendengar suara gresek-gerusuk dari atas. Dia tidak menyangka ada musuh yang masuk. Selanjutnya diperlihatkan tentang masa kecil Celia yang begitu tragis. Di kesempatan itu, ayah dan yang lainnya meminta izin kepada Celia untuk pergi. Sebab ayah dan para anggota akan melindungi kerajaan dari para penduduk. Oleh sebab itulah ayah memohon agar putrinya tetap sehat meskipun ditinggalkan. Alhasil Celia menangis padahal dia ingin ikut bersama sang ayah. Hanya saja Celia tidak diperbolehkan karena memang masih kecil. Sontak saja Celia bersedih ditinggal oleh keluarganya. Dikarenakan seluruh anggota keluarga Celia ini merupakan kesatria.
Makanya sampai sekarang Celia bermimpi menjadi kesatria yang begitu tangguh. Kemudian Celia terbangun dari pingsannya sebentar. Akibat penyerangan dari utusan Volid, Agung Celia menjadi drop. Di kesempatan itulah Volid mengatakan kepada Celia dia harus segera menghancurkan Celia. Lantas Volid melancarkan serangan, tapi Celia dalam kondisi setengah sadar. Padahal awalnya Volid telah melukai Celia dan menjatuhkannya. Sehingga Volid sadar bahwa Celia bukanlah manusia biasa yang mudah untuk dibunuh. Akan tetapi, Celia memilih para penolong yang telah disiapkan oleh Leo. Sontak saja semua kaget melihat para prajurit yang bertugas melindunginya. Tidak lama kemudian Leo muncul, dia mengamuk melihat Celia yang dilukai. Oleh sebab itulah, Celia tetap aman meskipun Volid ingin membunuhnya. Langsung saja Leo beraksi melawan Volid dengan brutal. Sebab Leo tidak sanggup melihat wanita yang dijaganya harus mendapatkan serangan dari orang lain. Kemudian Leo meluncurkan serangan hingga Volid shock berat. Lantas Volid kebingungan mengapa Leo begitu kecampur dengan urusannya. Tanpa pikir panjang, Leo malah berencana untuk menghabisi Volid. Namun tetap saja Volid membalas lebih dahulu. Apalagi Volid begitu kesal dengan sikap yang dilakukan oleh Leo. Padahal sejak tadi Volid santai saja menyerang Celia. Hanya saja sewaktu Leo muncul, Volid dihalangi terus-menerus. Akhirnya Volid shock mengapa Leo bisa menghentikan sihir api yang dibuatnya. Lantas Volid menyesal karena telah meremehkan Leo. Akan tetapi nih cuy, Volid tidak takut mati karena tugas Volid telah usai. Kemudian Volid Lord yang asli telah terbentuk, dia bernama Esther Ratu Agung. Oleh sebab itulah, Volid segera menghilang meskipun dihentikan dia tetap kabur. Sehingga Leo menjadi kesal, dia masih ingin mengorek informasi. Namun semua sudah terlambat, Volid telah menghilang namun muncullah Ratu Volid Lord. Kemudian Volid Lord melancarkan serangan, dia sudah bangkit dalam kekuatan yang besar. Sebab kedatangan Queen Lord ada untuk mengacaukan dunia. Di kesempatan itulah Leo beraksi, dia memikirkan cara supaya bisa melindungi Celia. Sebab Leo tidak peduli dengan siapapun juga kecuali Celia. Langsung saja Leo mempersiapkan dirinya untuk melawan Queen. Hanya saja Leo masih khawatir melihat kondisi Neng Celia. Sehingga Celia bertanya kepada Leo siapa sebenarnya para prajurit. Kemudian Leo menjelaskan bukan hanya memberikan baju sihir, tapi Leo juga menyiapkan penjaga. Sehingga Celia sadar bahwa gantungan kunci 3 prajurit adalah utusan dari Leo. Alhasil saat dibutuhkan, ketiga prajurit akan membantu. Tampak Leo bersiap untuk melancarkan serangan menuju Queen. Namun Queen terlihat begitu berbahaya hingga membuat Leo speechless. Lantas Queen bergerak, dia akan mengacaukan dunia. Lalu Leo mewaspadai setiap pergerakan dari Queen. Sebab Leo tidak boleh sembarangan melakukan penyerangan. Di sisi lain, Sakuya dan kawan-kawan akan melanjutkan misi. Mereka harus membantu Leo dan Celia. Di kesempatan itulah, Sakuya pun memberikan kue untuk Arle sehingga Arle tidak kelaparan. Apalagi sekarang Arle terluka parah dan harus mendapatkan waktu luang istirahat. Sehingga Sakuya bergegas pergi bersama teman-temannya. Sementara Arle kebingungan ditinggal oleh Sakuya dan kawan-kawan. Leo masih berusaha untuk melindungi semua orang dari Queen Lord. Kemudian Leo memikirkan strategi untuk menyerang titik lemah dari monster. Lalu Leo dibantu oleh Celia, mereka mencari kelemahan dari monster. Langsung saja Celia menginformasikan kepada Leo beberapa kelemahannya. Akhirnya Leo dan Celia bekerja sama untuk melawan monster Queen. Alhasil Lord Queen melancarkan serangan, dia membuat Leo dan yang lainnya terancam. Sontak saja Celia terkejut melihat wujud dari Queen Lord yang telah bangkit. Sepertinya Queen Lord tidak mungkin bisa dikalahkan dengan mudah. Oleh sebab itulah Leo dan Celia memutuskan mengatur rencana penyerangan. Namun Leo tidak ingin Celia terlibat terlalu jauh. Sebab melawan Queen Lord begitu berbahaya untuk Celia. Sehingga Leo memilih untuk bergerak cepat sebelum semua terlambat. Apalagi Volid mengatakan kalau Queen Lord tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Hal tersebut membuat Leo panik, tapi dia merupakan seorang Raja Iblis yang tangguh. Sehingga Leo yakin dia pasti bisa menyelesaikan pertarungan dengan musuhnya. Di kesempatan itulah Leo mengeluarkan pedang dari Celia untuk menghancurkan Queen Lord.
Sebab Leo yakin kalau Queen Lord merupakan titisan dari Roselia. Meskipun bukan yang asli, tapi kemungkinan Roselia bangkit di tubuh Queen Lord. Di kesempatan itulah Leo melancarkan aksinya untuk menggunakan pedang pemberian Roselia. Namun sialnya pedang berhenti bergerak. Hal tersebut membuat Leo shock mengapa pedang tersebut sulit digerakkan. Lalu Queen mengatakan bahwa Leo tidak mungkin membunuh dirinya. Kemudian Leo shock mendengarkan suara dari Roselia. Sehingga Leo semakin penasaran, berarti Roselia memang bangkit di tubuh Queen Lord. Di kesempatan itulah Queen Lord melancarkan serangannya, sehingga Celia dan kawan-kawan mendapatkan luka besar akibat serangan Queen Lord. Sementara Leo berhasil menggunakan pedang, tapi dia ikutan terserang. Kemudian Leo terjatuh akibat serangan dari musuh. Langsung saja Celia menggunakan gaun yang diberikan Leo dan terbang mendekati Leo. Lantas Celia menghampiri Leo yang sudah sekarat. Oleh sebab itulah Celia memangku Leo. Dia tidak sanggup melihat Leo yang terluka parah. Meskipun Celia ikutan terluka, tapi dia merasa masih bisa menahannya. Kemudian Celia kebingungan. Dia tidak menyangka kalau Leo bisa terluka, sehingga Celia menyalurkan pengobatan kepada Leo. Sementara itu, Leo meminta Celia segera pergi karena Queen Lord memang jelmaan dari Roselia. Sehingga Leo mengingat saat Roselia dan Leo bersama. Kemudian Roselia tiduran di paha Leo yang telah menjabat sebagai Raja Iblis. Lantas Roselia mengatakan kepada Leo untuk membunuhnya apabila Roselia bangkit di tubuh orang lain. Alhasil Leo kaget mendengar ucapan dari Roselia, mengapa Roselia malah mengatakan permintaan yang aneh. Hanya saja Roselia memaksa agar Leo mendengarkan ucapan dirinya. Kemudian Leo menjadi bimbang menjawab perkataan dari Roselia. Kembali ke masa sekarang, Leo menyadari semua perkataan Roselia dulu terjadi. Maka dari itulah Leo meminta Celia untuk segera pergi melindungi diri. Namun Celia tidak mau, dia terus menjaga Leo sampai Leo kembali pulih. Selanjutnya Leo bangkit kembali. Dia mengingat segala momen bersama Roselia, sehingga Leo menyadari dia harus segera melakukan permintaan dari Roselia. Sebab waktu itu Roselia meminta kepada Leo untuk menghabisi dirinya dalam bentuk apapun yang muncul di masa mendatang. Apalagi Roselia yang datang adalah sekedar jelmaan saja. Oleh sebab itulah Leo yakin kalau Roselia yang hadir adalah penghancur dunia. Tentunya benar yang dipesankan oleh Roselia, karena Roselia sendiri mengetahui masa yang mendatang. Namun sekarang Roselia yang asli telah tenang di alam sana. Hal tersebut membuat Leo semakin menghormati pesan dari Roselia, sehingga Leo pasti akan bangkit kembali untuk menyelesaikan misinya. Sebab tidak satu orang pun yang mampu melakukan misi dari Roselia selain Leo. Meskipun Leo yang sekarang hanyalah seorang bocah cuy, tapi jiwa Raja Iblisnya masih mendarah daging pada dirinya. Apalagi si Bang Volley ini bertujuan untuk menghancurkan dunia, makanya membangkitkan Queen Lord. Alhasil Leo mengatakan kepada Celia dia akan memberantas kejahatan. Kemudian Celia hanya mendengarkan segala ucapan dari Leo. Tampak Celia telah selesai mengobati luka Leo. Makanya Leo segera bergegas. Namun Leo meminta agar Celia memberikan sedikit untayan baju sihirnya, sehingga luka pada tubuh Leo dapat ditambal menggunakan kain sihir. Langsung saja Celia memberikan kepada Leo supaya Leo sembuh total. Alhasil Leo melancarkan aksinya. Dia bergerak menghadapi Queen. Di kesempatan itulah Queen malah tambah semangat untuk bertarung. Di sisi lain, Mbak Vine mengumpulkan teman-teman untuk berdiskusi soal strategi penyerangan. Hanya saja saat mereka akan berangkat, tiba-tiba Arlie muncul. Di kesempatan itulah Arlie mengatakan dia tidak akan tinggal diam melihat kehancuran yang terjadi. Meskipun Arlie datang dari zaman lain, tapi Arlie yakin kalau membantu umat manusia adalah hal yang benar.
Apalagi Arle ini sudah dibantu oleh Sakuya dan kawan-kawan sehingga dia ingin membalas budi. Di kesempatan itulah Arle berjanji untuk memperkuat pertahanan teman-temannya. Sebab Arle akan mengeluarkan segala kekuatannya demi menyerang para musuh. Hal tersebut membuat Sakuya CS menjadi yakin membawa Arle. Langsung saja Arle dan kawan-kawan meluncur ke TKP membantu Celia. Scene lantas beralih ke Celia CS, mereka bersiap mengatur strategi. Di kesempatan itulah para anggota ayah Celia meminta Leo menggunakan kekuatan mereka. Sebab para arwah juga ingin ikut serta dalam membantu Leo dalam penyerangan. Dikarenakan Leo tidak mungkin dibiarkan sendirian melawan Queen. Apalagi Queen merupakan monster bergelar tingkat tinggi. Alhasil Leo melancarkan aksinya untuk menggabungkan kekuatan dengan para anggota Celia. Di kesempatan itulah Leo mengeluarkan para tentaranya untuk dijadikan sebagai pion. Kemudian Leo menggunakan kekuatan dari arwah dan menyalurkan ke tentara pribadinya. Langsung saja Leo beraksi bersama para pasukan. Dia juga ditemani oleh Celia. Alhasil Leo memiliki persiapan yang begitu matang menyerang Queen. Sementara Queen telah memperlihatkan kekejamannya, dia menghancurkan dunia. Di kesempatan itulah Leo menyatukan kekuatan dengan para anggotanya untuk menang melawan Queen. Hanya saja Queen masih santai, dia mengira kekuatan dari Leo ini dan kawan-kawan tak seberapa. Padahal Leo adalah Raja Iblis yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Sehingga penggabungan kekuatan tersebut sangat menguntungkan untuk Leo. Kemudian serangan demi serangan dilancarkan oleh Leo dan kawan-kawan. Tidak lama kemudian Sakuya dan kawan-kawan muncul, mereka ikut serta dalam membantu Leo. Alhasil sihir yang dikirim begitu banyak untuk memusnahkan Queen. Bahkan Queen sampai shock, dia tidak menyangka kalau Leo dan kawan-kawan bisa menghancurkannya. Leo bersama teman-teman telah selesai melawan musuh. Kemudian para arwah mengucapkan terima kasih kepada Leo karena sudah menolong umat manusia. Lantas, para arwah telah selesai menjalankan misi mereka dan pergi menghilang. Sementara Sakuya CS ikut serta dalam pertempuran mereka dan membantu Leo. Namun geng Leo tidak menyadari kemunculan mereka karena begitu sibuk. Alhasil Sakuya mengatakan kalau Arle ikut membantu tapi dia malah pingsan. Meskipun terlelap, tapi Arle mengeluarkan kekuatan yang sangat besar untuk membantu menghabisi Queen. Hal tersebut membuat Leo dan kawan-kawan bangga dengan Arle. Walaupun Arle hanyalah orang baru, tapi mereka senang Arle menolong dunia. Kemudian Leo bersama para teman-teman bergegas pulang ke rumah. Sebab semua sudah kewalahan, mereka juga harus bersekolah besoknya. Lalu Leo dan kawan-kawan berangkat kembali ke akademi. Di perjalanan Leo bersama Celia mengobrol, mereka begitu antusias dalam berbincang. Tidak lama kemudian, Leo dan kawan-kawan telah tiba di asrama. Mereka segera masuk ke kamar. Setelah itu Celia mandi untuk menyegarkan tubuh. Sementara Leo malah bertemu dengan Sherry dan Black. Di kesempatan itulah Sherry dan Black mengobrol dengan tuan mereka. Langsung saja Leo membalas masalah penting dengan kedua anggotanya. Langsung saja Leo membahas masalah yang penting dengan kedua anggotanya. Hanya saja Mbak Celia mengganggu dia berteriak dari toilet. Sebab Celia kepo mendengar Leo yang mengobrol pada seseorang. Tidak lama kemudian Celia muncul dan kedua ajudan Leo pergi menghilang. Kemudian Celia dan Leo membahas tentang Queen yang merupakan perwujudan yang diciptakan oleh bangsa Volid. Sebab Leo mengingat perkataan Bang Volid waktu itu kalau Queen tidak akan mudah dimusnahkan. Sehingga Leo sadar kalau Bang Volid sengaja menciptakan Rosalia KW untuk mengecoh Leo. Namun Bang Volid begitu kejam dengan segala rencananya. Meskipun begitu, tapi Leo tetap yakin dia membuktikan bahwa Raja Iblis masih berjaya. Kemudian Celia dan Leo menghentikan obrolan. Langsung saja Celia melancarkan aksinya, dia mendekati Leo. Sebab Celia ingin meminum darah Leo lagi untuk menghilangkan rasa letih.
Namun Leo malah menjadi shock karena mbaknya tiba-tiba bertindak mesum. Sehingga Leo ketakutan nih cuy. Dia meminta Celia berhati-hati. Oleh karenanya, Celia mendengarkan perkataan dari Leo. Sementara para teman-teman lainnya menghabiskan waktu masing-masing sendirian. Malamnya, Celia beristirahat di kamar, dia begitu kewalahan. Sementara Van lagi bersantui di kamar, dia memikirkan tentang kekacauan yang terjadi sebelumnya. Sehingga Mbak Fanny masih memeriksa beberapa data penting sambil istirahat. Meskipun kewalahan, Fanny tetap saja bekerja untuk mengisi waktu kekosongannya. Sontak saja, Fanny terkejut merasakan gejolak ancaman besar yang menerpa kota. Sehingga Fanny memutuskan untuk meluncur ke TKP. Langsung saja, Fanny berganti pakaian dan segera pergi. Oleh sebab itulah, Celia dan yang lainnya merasa heran karena terjadi guncangan besar. Sehingga mereka memutuskan untuk berkumpul menyelesaikan misi yang baru. Sebab kali ini Celia dan gengnya telah berkewajiban untuk membantu melindungi kota bersama dengan Leo. Akan tetapi bukan hanya Leo yang harus bergerak, tetapi juga para wanita juga harus tetap membantu. Sehingga mereka mempersiapkan diri untuk mengecek ancaman di kota. Di kesempatan itulah Leo malah tersenyum. Sepertinya mereka akan disibukkan kembali dengan urusan pertempuran dan lain-lain. Ceritanya pun usai dulu sampai di sini cuy. Kita akan lanjut ke episode berikutnya. Kalau kalian suka dengan anime ini, maka di like, komen, dan subscribe dulu lah. Nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru setiap kita upload lanjutannya. Makasih yang menonton video ini dari awal sampai akhir, terutama buat yang tidak skip iklan cuy. Kita akan kembali lagi menghibur kalian setiap harinya. Masih bersama Mang OP hanya di Dokter Anime. See you in the next video and bye-bye.